Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih semangat belajar kan? Nah, pada video kali ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih membaca beberapa biografi para ulama kaum muslimin, yaitu imam madhab, dan berikutnya kita akan mengenal siapakah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i, nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dan beliau disebut Syafi'i dari kakek buyut beliau yang bernama Syafi'. Makanya kemudian beliau lebih dikenal dengan Asy-Syafi'i. Ya. Dan banyak ulama yang seperti itu. Seperti Ibnu Taimiyah. Itu adalah kakek kesekian. Ya. Atau juga ulama-ulama yang lain, nama kakeknya menjadi laqab bagi dia. Dan beliau termasuk Bani Hashim, Al-Hashimi. Berarti Imam Syafi'i adalah Ahlul Bait. Dan beliau, karena Ahlul Bait, tentu saja beliau dari suku Quraisy. Karena semua Ahlul Bait Nabi SAW adalah berasal dari suku Quraisy. Meskipun tidak semua Quraisy Ahlul Bait Rasulullah SAW. Yang masuk dalam Ahlul Bait adalah dari Bani Hashim. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk Bani Hashim. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau terlahir di daerah Gaza. Di Gaza, Palestina. Subhanallah. Daerah yang saat ini sering mengalami konflik dengan orang-orang Yahudi Israel. Ternyata merupakan tempat kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan beliau wafat di Mesir di tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i rahimahullah berusia 54 tahun. Namun subhanallah, beliau telah memenuhi dunia ini dengan ilmu. Sehingga banyak orang yang mengambil pelajaran dari beliau, mengambil bagaimana cara beliau menyimpulkan dalil, sehingga orang lebih bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan guru beliau dalam masalah hadis diantaranya adalah Imam Malik bin Anas. Beliau punya banyak guru dan diantaranya dalam masalah hadis Imam Malik bin Anas. Kemudian dalam masalah fikih beliau berguru kepada salah satu muridnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Dan di masa silam, di zaman Imam Syafi'i, terjadilah dua kubu dalam masalah metode belajar. Ada kubu ahli hadis yang ini didominasi oleh orang-orang di Madinah. Mereka pengikut mazhab Malikiyah. Dan ada kubu ahlur ra'yi yang mereka lebih mengedepankan qiyas karena mereka punya keterbatasan hadis. Dan ini didominasi oleh para murid-muridnya Abu Hanifah yang ada di Kufah. Dan kubu ini sering tegang. Tegang dalam arti adanya perselisihan dalam masalah pendapat karena latar belakang yang satu dari ashabur ra'yi dan yang satu dari ahlul hadis. Sehingga ada istilah madrasah ahlul hadis, tempat belajarnya ahlul hadis, dan ada istilah madrasah ahlul ra'yi, tempat belajarnya ahlul ra'yi. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah sikap ta'assub, fanatik terhadap masing-masing madrasah. Ada yang fanatik terhadap pendapatnya Imam Malik dan ada yang fanatik terhadap pendapatnya ashabur ra'yi. Karena masing-masing fanatik, sampai pendapatnya Imam Malik dianggap sebagai pendapat yang mutlak benar menurut Malikiyah, dan pendapatnya Abu Hanifah pendapat yang mutlak benar menurut mazhabnya atau menurut pengikut murid-muridnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau punya pengaruh dari dua orang ini.
beliau pernah menjadi muridnya Imam Malik, dan beliau pernah menjadi muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka beliau faham hadis, sehingga beliau tahu mana hadis sahih dan mana hadis yang kurang sahih sesuai dengan yang beliau pahami. Dan yang kedua, beliau memiliki pemahaman dalam masalah metode qiyas yang dikembangkan dalam mazhab Abu Hanifah seperti yang diajarkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka disitulah beliau bisa mengkompromikan pendapat di madrasah alil hadis dan pendapat di madrasah ashabur ra'yi, sehingga orang tidak kemudian bermudah-mudah menolak hadis, menolak kebenaran dari dalil hanya gara-gara beda dengan pendapatnya. Setelah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Karena alasan inilah kemudian Imam Syafi'i rahimahullah digelari oleh para ulama dengan Imam Nasirus Sunnah. Imam Nasirus Sunnah atau Imam Nasirul Hadis. Imam pembela sunnah, pembela hadis Nabi SAW. Sebelumnya ulama mazhab Maliki, mereka terkadang tidak menerima hadis karena tidak dikenal dalam mazhabnya. Mazhab Syafi'i, Hanafi juga demikian. Terkadang mereka tidak menerima hadis karena mereka menganggap itu bertentangan dengan metode qiyas yang mereka miliki. Ya. Kemudian mereka ragukan keabsahan hadis ini. Ya. Namun Imam Syafi'i rahimahullah bisa mengkompromikan keduanya, sehingga beliau digelari dengan Imam Nasirus Sunnah, imam penolongnya sunnah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, kami tidak mengetahui makna dari kalimat umum, kalimat khusus, kalimat mutlak, kalimat muqayyad yang itu dipelajari dalam ilmu usul fikih, kecuali setelah kami membaca karyanya Imam Syafi'i, yaitu Ar-Risalah, karya dalam masalah usul fikih. Dan ini salah satu di antara cabang ilmu yang dia memberikan pemahaman tentang bagaimana menyimpulkan dalil, ya, bagaimana menyimpulkan dalil sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan kaidah usul fikih. Kemudian yang istimewa dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki dua qaul. Beliau memiliki dua pendapat yang sangat terkenal, pendapat lama dan pendapat baru. Qaul qadim adalah pendapatnya Imam Syafi'i selama beliau tinggal di Baghdad. Karena Imam Syafi'i pernah tinggal lama di Baghdad, dan disitulah beliau banyak memberikan karya, fatwa, dan seterusnya. Kemudian dikumpulkan dalam satu buku yang disebut dengan Al-Hujjah. Dan buku ini yang menjadi representasi untuk pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah Qaul Jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i. Dan pendapat barunya Imam Syafi'i itu beliau sampaikan, beliau tuangkan dalam karya tulis, maupun beliau tuangkan dalam pernyataan beliau, dalam fatwa beliau setelah beliau tinggal di Mesir, atau setelah beliau meninggalkan kota Baghdad, ya. Kemudian beliau tinggal di Mesir. Dan di antara karya beliau yang menjadi representasi untuk Qaul Jadid adalah kitab Al-Um. Kitab Al-Um, kitab induk. Al-Um artinya ibu, karena dia adalah kitab induk yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Karena itulah pernyataan Imam Syafi'i di kitab Al-Um adalah mewakili pendapat beliau yang baru. Dan di sini perlu kita perhatikan, para ulama masih menggunakan dua pendapat ini. Dalam arti, ketika pendapat Qaul Jadid keluar, tidak kemudian Qaul Qadim dibuang. Kenapa seperti itu? Karena dua-duanya hasil ijtihad. Dan namanya ijtihad ada dua peluang, bisa benar, bisa salah. Mengingat dua-duanya hasil ijtihad, belum tentu Qaul Qadim atau belum tentu Qaul Jadid lebih benar dibandingkan Qaul Qadim, dan juga sebaliknya. Karena itulah dalam masalah ini berlaku satu kaidah, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak batal disebabkan ada ijtihad yang lain. Ya. Kok bisa terjadi seperti ini? Bukankah mereka itu orang yang komitmen dengan pendapatnya, komitmen dengan kebenaran? Maka jawabannya inilah yang pernah dinyatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu agama itu tidak mengenal kebekuan. Sehingga ketika orang itu sudah mendapatkan ilmu, maka bisa saja dia mendapatkan ilmu yang baru yang bertentangan dengan apa yang sudah dia pahami. Akhirnya terjadilah perubahan pendapat. Dan itu bukan termasuk cacatnya ulama, bukan termasuk aib bagi ulama. Karena belajar itu tidak ada ujung,
sehingga wajar saja ketika orang memiliki pendapat yang berbeda sebagaimana pendapat dia yang pertama. Baik. Karena itulah qaul jadid dan qaul qadim dua-duanya masih diterima oleh para ulama dan dua-duanya masih disebutkan dalam perselisihan ketika mereka membahas fikih muqarin, fikih perbandingan dalam mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya kita beralih ke Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masya Allah. Beliau Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani rahimahullah. Dan nama Hanbal, ya, nama Hanbal itu aslinya adalah nama dari kakek beliau dan bukan nama ayahnya. Dan boleh saja orang menisbahkan kepada kakeknya, karena kita termasuk keturunan kakek kita. Karena itulah kemudian madhab ini lebih dikenal dengan, atau madhab beliau lebih dikenal dengan madhab Hambali, karena dari kakeknya, bukan madhab Ahmadi, tapi madhab Hambali. Beliau tinggal di Baghdad, terlahir di tahun 164 Hijriah, dan wafat di tahun 241 Hijriah. Dan beliau rahimahullah punya satu gelar. Beliau digelari dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, berarti masing-masing imam punya gelar yang istimewa. Imam Malik punya gelar Imam Darul Hijrah. Imam Syafi'i punya gelar Nasirus Sunnah. Imam Ahmad digelari dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa beliau digelari dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gelar ini karena dilatar belakangi dengan suasana fitnah yang dialami di zaman beliau. Yaitu ketika ada paksaan dari pemerintah untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia dibunuh, dia dihukum, ada yang dipenjara, ada yang disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Dan di antara ulama yang bersikukuh tetap dalam pendiriannya adalah Imam Ahmad. Padahal semua orang sudah menunggu apa yang mau dikatakan oleh Imam Ahmad. Andai Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk sesuai yang diperintahkan oleh raja, maka mungkin kita punya pemahaman yang berbeda. Padahal Al-Quran itu bukan makhluk, namun kalam Allah. Dan kalam Allah, laisa fihi syai'un makhluk. Tidak ada sedikit pun bagian dari kalam Allah yang merupakan makhluk. Karena kalam Allah adalah sifat Allah dan bukan makhluk. Imam Ahmad bertahan dalam prinsip semacam ini sampai beliau berkali-kali disiksa. Hingga beliau didatangkan ke istana, kemudian diajak berdebat dengan tokoh Mu'tazilah yang mempengaruhi raja untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan berkali-kali Imam Ahmad dicambuk sampai pingsan. Namun beliau tetap sabar, bertahan dalam prinsip Al-Quran bukan makhluk, namun kalam Allah, dan kalam Allah bukan makhluk. Karena itulah kemudian akidah Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalam Allah bisa bertahan sampai sekarang dan kita bisa memahaminya. Diajarkan oleh para ulama generasi setelahnya bahasanya Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Dan dengan ketegaran Imam Ahmad semacam ini, maka para ulama kemudian menyebut Imam Ahmad dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau yang mempertahankan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di saat banyak kaum muslimin yang dipaksa oleh raja untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk dan Al-Quran adalah makhluk dan bukan bagian dari sifat Allah. Kemudian tentang pujian Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah seorang ulama ahli hadis. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan kepada putranya Imam Ahmad, bapakmu menghafal 1 juta hadis. Subhanallah. Bapakmu menghafal 1 juta hadis. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal 1 juta hadis. Makanya karya beliau dalam masalah hadis sangat banyak. Di antaranya adalah, atau penelitian beliau dalam masalah hadis banyak, di antaranya adalah Musnad Imam Ahmad. Tayyib. Dan Imam Syafi'i rahimahullah sampai pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, karena beliau merasa Imam Ahmad lebih ahli hadis dibandingkan Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berpesan kepada Imam Ahmad, kalau kamu menemukan hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya.
Karena bisa jadi Imam Ahmad mendapatkan satu hadis yang tidak dimiliki oleh Imam Syafi'i, dan sebagaimana sebaliknya. Karena kita memahami manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sesuai dengan yang Allah bagikan kepada mereka. Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberikan pujian kepada Imam Ahmad. Kharajtu min Baghdad. Aku pernah keluar, ketika aku keluar dari kota Baghdad, fama khalaftu fiha rajulan. Tidak ada orang yang lebih faham, yang aku tinggalkan, yang lebih faham, afqah wala afdal, yang lebih faham, lebih afdal, lebih mengetahui, wala arwa, dan lebih wara' dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masya Allah. Ini pujian gurunya kepada muridnya. Taib. Dan karena itulah Imam Ahmad beliau banyak menyampaikan hadis, dan majelis hadis yang beliau sampaikan jumlah muridnya sangat banyak. Mengenai perkembangan mazhab, tadi kita juga tidak menyebutkan perkembangan mazhab untuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lebih banyak beredar di daerah Mesir, kemudian di daerah Asia Timur seperti Indonesia, ya, kemudian Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian beberapa tersebar di sekitar kota Madinah, dan di beberapa di beberapa sudut di Saudi Arabia. Ini tempat perkembangan atau tempat tersebarnya mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali lebih banyak tersebar di daerah Timur Tengah, di Saudi misalnya, kemudian di Yaman, sebelah kanan kirinya seperti Bahrain, Oman, dan seterusnya. Di sana lebih banyak menganut mazhab Hambali. Tayyib. Dan dengan mengenal mereka, maka kita bisa memahami bahasanya adanya pendapat yang mereka sampaikan pada hakikatnya adalah upaya besar mereka untuk mengajak umat agar kembali kepada dalil. Meskipun terkadang ini bisa menyebabkan terjadinya perbedaan, karena terkadang berbeda dalam memahami, terkadang berbeda dalam mendekati. Namun intinya mereka semangat untuk mengajak kita agar kembali kepada dalil. Dan kita mengambil semangat mereka. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Meskipun bisa jadi berbeda dengan pernyataan yang beliau ucapkan. Namun beliau memilih hadis sahih. Dan tidak semua hadis diketahui oleh Imam Syafi'i, sebagaimana tidak semua hadis diketahui oleh imam-imam yang lainnya. Namun mereka semangat untuk mengajak masyarakat agar kembali kepada dalil, agar amalnya sesuai dengan amal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.